LTR. Sudah, Pak sudah record. Monggo. Udah, Pak. Taunya sudah di-record di mana, Bu? Sudah, Bu. Sudah record in progress itu tadi? Recording. Ada tulisan recording di situ. Sini kok enggak Sudah, deh? Pak. Ini sudah kerekam, Pak. Oh ya, Sudah monggo. kerekam. Ya udah kita mulai Monggo ya. dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dengan topik kebinekaan Indonesia yang mengambil tema Indonesia yang harmoni oleh Rombel Wawasan Kebangsaan 17, kelompok 2 yang terdiri dari Ibu Mardiah, Ibu Yuyu Wahyuni, Ibu Rahmah Hasanah, Pak Sri Jono Listianto, saya sendiri Diani Sanatul Anis, dan Ibu Sri Wahyuni akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang pertama, capaian pembelajaran. Next. Ya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yakni setelah mempelajari topik 2, peserta diharapkan mampu 1. Memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nomor 2, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya. Sebelum kita masuk, kita mulai dari diri sendiri. Coba kita jawab dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Coba dari Pak Jono dulu. Apakah di keluarganya Pak Jono itu mempunyai hobi yang sama atau justru berbeda, Pak? Gimana, Pak? Ya, berbeda, Bu. Kalau mungkin Berbeda hobinya? Iya. Kalau istri saya hobinya itu kalau nggak mau banyak ya bisa masak, hobinya masak. Oh, Yang masak. anak saya Kalau Pak nge-game, Jono, Pak Jono? saya Oh, baca nge-game. novel saja. Saya baca novel tapi online. Oh, berlangganan di Iya, Novelton, Pak? betul yang apa ya, visual novel. Oke. Kalau di keluarganya Bu Yuyu gimana, Bu Yuyu? Kalau saya juga sama, Bu. Berbeda hobinya. Kalau saya hobinya membaca, kalau anak biasanya lebih ke main game sih, tapi memang dibatasi gitu untuk main Oke. gamenya. Tetap beragam. Begitu juga dengan apakah keluarganya Bu Mardiah? Sama ya, Bu? Gimana, Bu? Apa justru sama ini satu keluarga? Speakernya diaktifkan dulu, Ibu. Masih di mute itu, Ibu. Ya, maaf. Oke. Sama sih, sama di cabang olahraga, di olahraga, tapi cabangnya beda-beda. Ada yang pencak silat, ada yang badminton, gitu. Satu keluarga suka olahraga, tapi beda. Oh, tetap Beda ya. rasa Walaupun Iya. kesamaannya olahraga, cuman cabang olahraganya tetap berbeda-beda. Iya. Jadi gimana kalau di Beda, keluarganya Bu iya. Sri Wahyuni? Jadi kalau di keluarganya Bu Sri Wahyuni, apa saja yang beragam ini, Bu? Gimana, Ibu? Sama juga, hobinya juga beda-beda. Ada yang suka mancing, ada yang suka membaca, juga ada yang suka main game. Berbeda-beda juga. Iya. Jadi walaupun satu keluarga tetap kita berbeda-beda. Lanjut, gimana cara mengatasi perbedaan itu kalau berinteraksi bagaimana kalau di keluarganya Pak Jono, Pak? Caranya ya buat family time. Nanti waktu-waktu Family khusus untuk time. bisa apa ya, untuk bisa sharing, untuk bisa ngobrol bersama anak, bersama istri seperti itu. Biasanya Seperti setiap saat biasanya kalau malam itu habis Isya kita makan bersama. Iya, Apalagi jadi selalu sebelum meluangkan sekolah. waktu bersama keluarga ya, Pak ya. Iya.
Oke, Pagi ketemunya di juga. meja makan ya Pak ya. Iya, betul. Kalau di keluarganya Bu Mardia gimana Ibu? Kan itu sama-sama olahraga, cuman cabang olahraganya beda-beda. Ketemunya di mana itu Bu? Eh, ya saling mendukung aja, Bu. Satu gitu. sama Jadi lain. Kalau yang satu kalau ada event misalnya kita sama-sama nonton gitu, oh keren sama-sama sekali. memberi support gitu. Bukan malah saling menjatuhkan ya Bu, kayak pemain timnas kita kemarin kalah, kemudian dibully massal itu bukan ya Bu? Oh, tidak. Oh, enggak. Oh enggak Saling ya, support saja, walaupun saling beda support. cabang olahraganya, iya. Oke, keren berarti keluarganya Bu Mardiah ini ya. Oke, berikutnya tadi kita sudah bersama-sama menyampaikan kalau walaupun satu keluarga, kemudian hobinya macam-macam, tapi masih bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Coba kita lanjutkan di slide berikutnya, ada apakah? Coba nanti kita amati bersama-sama. Apakah sudah muncul gambarnya? Sudah, Sudah. Ibu. Oke, Sudah. sudah. Nah, monggo kita lihat bersama-sama. Kita perhatikan dulu sebenarnya ini ada gambar apa sih? Dan monggo nanti disampaikan pendapat panjenengan masing-masing terhadap gambar yang akan kami pandu satu-satu. Mulai dari ujung kiri ini ya. Ini ada gambar di sebelah kiri. Ini gambar apakah kira-kira Ibu? Bapak? Masjid, Ibu. Masjid. Gambar. Bu. Gambar Masjid. masjid. Keren. Masjid Jadi raya. masjid. Oke, masjid raya, masjid besar. Oke. Berikutnya sebelah kanannya Itu ada gereja. gereja ya. Gereja. Oke, ada gereja. Berikutnya Gereja di Katolik apa sebelah Protestan? kanannya Ada itu wihara, vihara, Tiara. vihara. gambar vihara. Vihara. Apakah disepakati semua vihara ya? Jangan-jangan ini gambarnya nanti beda, Bu. Itu pagoda apa wihara ya? Vihara. Oh, vihara. Oke. Vihara. Vihara. Oke, sebelah kanannya yang berwarna merah ini, Bu. Ada Itu kelenteng. 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 Bagus. Apa itu? Kelenteng. Oke, sekarang bawahnya. Ini ada gambar apakah? Pura. Pura. Pura apa pura? Pura, bawahnya Pura. Ibu. Pura Pura apa sama pura ya? Oh iya, yang ini ya, yang gambar gereja. sebelah bawah yang kiri ya pura ya. Oke, untuk yang kanan yang ada apa salibnya ini, atasnya ini gambar apa itu? Gereja. Oh gereja. Oke. Kalau gitu bisa kita simpulkan ini gambar ini sebenarnya ini gambar apa sih Bu ini? Keragaman rumah ibadah. Oke, rumah ibadah yang ada di Indonesia ya. Indonesia. Iya. Oke, kebetulan ini adalah gambar rumah ibadah yang diakui gitu ya di negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya sama ya Bu kira-kira ya, tempat untuk beribadah. Cuman betul. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita mau bermain dulu. Oke. Nah, di layar ini di layar laptop panjenengan semua di sebelah kiri ini tadi ada rumah ibadah masing-masing agama yang ada di Indonesia. Kemudian di sebelah kanannya ya, atau kolom di sebelah kanan ini sudah ada namanya, kemudian agamanya dan kitab sucinya. Saya kepengen masing-masing dari panjenengan untuk menentukan kira-kira rumah ibadah ini pas untuk agama apa, kemudian namanya apa, dan kitab sucinya apa. Kita flashback di waktu kita masih SD dulu ya Bu. Kalau pelajaran PKN gitu, kita sering sekali diajak bermain sama Bapak Ibu guru kita untuk mengenal nama-nama agama berikut rumah ibadah dan kitab sucinya. Coba bisa kita pelajari dulu. Mungkin Pak Jono sudah bisa mengotak-atik gitu. Sudah ketemu belum Pak dari gambar yang paling atas ini? Gambar rumah ibadah masjid. Oke, untuk masjid. Agama Islam, kitab sucinya Ya. Al-Quran. Oh, gampang sekali ya. Ini Pak Jono agamanya Islam, jadi gampang ini ya. Betul sekali. Berikutnya, Ibu Mardia, silahkan. Gambar yang bawahnya masjid ini ada gambar apa, Ibu?
Yang kedua ada gambar vihara, agamanya oke. Buddha, kemudian Udah. Pitaka. Oke, kitabnya Tripitaka. Gimana? Sepakat? Apakah ada yang berbeda pendapat ini? Ya, sepakat. Betulkah? Ya, Oh, sepakat. sepakat. Betul. Bagus. Selanjutnya, gambar berikutnya yang paling bawah ini. Monggo, Bu Yuyu. Untuk gambar selanjutnya yang ketiga itu rumah ibadahnya gereja, Mm-mm, agamanya Katolik, mm-mm. kitab sucinya Injil, Ibu. Oke, keren. Berarti ketika jawab ya. Jadi benar, itu adalah gambar yang pertama masjid untuk agama Islam dan kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Berikutnya gambar di tengah itu adalah vihara untuk teman-teman kita yang beragama Buddha dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Terus gambar yang terakhir atau yang bawah itu adalah gereja untuk teman-teman yang beragama Katolik dan mereka mempunyai kitab suci adalah Injil begitu. Mungkin. Oke, kita lanjutkan. Ke slide berikutnya masih ada permainan lagi. Oke. Nah, ini yang paling atas. Monggo Bu Sri Wahyuni. Itu adalah kelenteng. Heeh. Terus untuk agama Paling atas Konghucu. kelenteng. Oke. Iya, untuk agama Konghucu. Kitab sucinya Sisuwujing. Oh, Sisuwujing. Benar Bu Mardia? Ya, apa yang disampaikan Bu Sri Wahyuni? Betul, Ibu. Oh, betul. Betul sekali. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Sri Wahyuni dan Bu Mardia. Berikutnya yang tengah ini. Ayo Pak Jono lagi coba. Apa ini? Salibnya nggak kelihatan ya. Gereja, Nggak kayak kelihatan. gereja itu. Salibnya nggak kelihatan. Iya. Gereja, betul. Ini adalah gereja untuk teman-teman yang beragama apa Pak ini Pak? Protestan. Protestan, iya. Dan mereka kitab sucinya adalah Injil. Alkitab. Alkitab apa Injil sama ya, Pak? iya, Injil, Pak. Kitab sucinya Injil. Oke. Dan yang terakhir adalah apa ini Bu Yuyu? Itu pura, Pura, betul. pura. Pura untuk agama apa Ibu? Untuk agama Hindu. Hindu dan kitab sucinya Kitab adalah sucinya Weda, Ibu. iya, Weda. Oke. Tadi kita sudah sebelumnya ya. Jadi dari perbedaan hobi. Kemudian dari bermain tadi kita juga sudah menyampaikan tentang perbedaan rumah ibadah yang ada di negara kita. Berikutnya kita akan melakukan refleksi. Nah, coba kita jawab bareng-bareng ya. Nah, ini. Sebelum kita masuk apa itu toleransi. Mungkin Pak Jono pernah mendengar nih kata-kata toleransi itu sudah sering sekali kita dengar. Pak Jono asli dari mana Pak Jono? Dari Jawa asli, Solo. Asli Tulen Solo berarti. Dari Kalau Solo orang semua. Solo, orang Jawa itu mana nyebut toleransi itu apa Pak? Poseliro. Teposliro. Oke. Kalau Bu Tenggang Yuyu, rasa. Bu Yuyu ini beda sepertinya dari Pak Jono. Pak Ibu Yuyu asli mana Ibu? Saya Karawang, Ibu. Suku Sunda. Oh, suku Sunda. Oke, kalau di teman-teman di suku Sunda sana menyebutnya toleransi itu sebagai apa, Ibu? Toleransi itu hampir sama kayak kesabaran, Bu. Kesabaran gitu. Oh, kesabaran gitu, Bu? Iya, saling menghargai, saling menghormati, jadi kesabaran. bilangnya. Oh, kasabaran, bukan kesabaran ya? Sabaran. Dan Oh, pakai Beda ya? kasabaran. Sa sama Oke. kasabaran artinya beda berarti ya, Pak? Apa itu, Bu? Sabaran Pak? sama Kalau di Indonesia ada kesabaran bahasa Indonesia. Kalau kasabaran berarti bedanya. Beda arti ya? kan kalau di Sunda itu toleransi itu kan apa namanya saling menghargai, saling menghormati gitu. Heeh. Tapi lebih ke toleransinya itu kesabaran bilangnya. Oh, kasabaran. Kalau orang Jawa menyebutnya teposeliro ya, Pak Jono ya? Ya, Betul. teposeliro.
Ada yang lain? Oke. Oke, kalau di tempatnya Bu Sri Wahyuni mungkin sama dengan Pak Jono. Sama ya, Bu. Gimana, Ibu? Halo. Terpental ya. Ya, Ibu. Gimana? Maaf, terpental. Ya, sama Bu. Sama, nggih. Ya, Jadi, teko seliro. iya. Kalau toleransi itu ada yang mengatakan teko seliro, atau kalau teman-teman kita di suku Sunda sana menyebutnya kasabaran. Apa sih sebenarnya toleransi itu apa? Saling menghargai, saling menghormati antara menghargai. perbedaan. Iya. Sikap saling menghargai, menghormati di antara perbedaan begitu. Gimana kalau menurut Bu Mardiah? Apa itu toleransi itu, Bu? Sama Bu, saling menghormati perbedaan. Oke. Agar Sama juga tidak Bu Yuyun. terjadi perpecahan. Oke. Sikap saling menghormati, menghargai dengan adanya perbedaan begitu. Iya. Kita sepakati nggih. Jadi memang toleransi itu adalah sikap saling Menghormati dan menghargai. menghargai Suatu ya, perbedaan. suatu perbedaan. Oke. Nah, ada toleransi, berikutnya ada intoleransi. Nah, ini mungkin kita itu sudah kadang-kadang sudah pernah menemui nggih apa yang dimaksud, atau kadang-kadang kok begini gitu. Apa sih sebenarnya intoleransi itu apa? Menurut panjenengan apa intoleransi itu? Ada toleransi tadi, ada toleransi, sekarang ada intoleransi. Intoleransi itu apa? Intoleransi kalau menurut Lawannya. iya, kalau menurut saya intoleransi itu sikap apa namanya, tidak peduli terhadap Peduli. perbedaan. Jadi tidak ada kepedulian terhadap suatu perbedaan. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau menurut Bu Mardiah gimana, Ibu? Intoleransi? Sama Bu, mungkin hanya kebalikannya dengan toleransi ya. Kalau toleransi Oke. itu menghargai, sedangkan intoleransi itu tidak peduli atau acuh terhadap Sama berarti. Oke. perbedaan Artinya yang memang ada, ya. oke. Intoleransi itu artinya ini ya, kebalikannya dari toleransi. Kalau toleransi adalah tadi sikap saling menghargai atau menghormati adanya perbedaan, sedangkan intoleransi itu sikap abai, acuh terhadap tidak pedulilah terhadap atau perbedaan atau keragaman yang ada di sekitar kita. Apakah di tempatnya Bu Mardiah pernah, atau Bu Mardiah pernah barangkali mengalami peristiwa yang berhubungan dengan intoleransi gitu, Bu? Karena ada belum Belum. kemungkinan, tapi mungkin ada tapi tidak sadar mungkin ya. Kalau tidak sadar, oke. Kalau Pak Jono gimana, Pak Jono? Mungkin Pak Jono pernah menemui peristiwa intoleransi di sekitar kita. Ya, kalau di sekitar saya yang berita hangat ini tentang apa itu ya, kelitih motor, kelitih itu apa ya istilah saya, kelitih bahasa Indonesianya apa ya kelitih? Itu yang itu sekelompok geng motor yang mana ada anak geng yang saling serang dengan geng lain seperti itu, sampai ada pembacokan dengan pedang dan seterusnya, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit itu. Tuh, kemudian ada perguruan silat yang mungkin saling unjuk gigi sehingga apa ya, sehingga merugikan yang sekitar, masyarakat sekitar malahan karena merusak. Menurut teman-teman nih, kenapa sih bisa terjadi intoleransi itu menurut teman-teman apa? Apa penyebabnya kira-kira? Mungkin bisa Ya, karena disampaikan. tidak ada kepedulian tersebut, Bu. Kurang peduli gitu, nggih? Iya, kurang peduli itu. Oke.
Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan pendapatnya, kenapa bisa sampai terjadi intoleransi begitu? Mungkin menganggap suku atau agamanya atau yang diyakininya itu lebih baik daripada yang lain. Itu juga Oke, bisa. fanatis gitu ya Bu ya? Iya. Menganggap dirinya yang paling benar atau keyakinannya itu yang paling benar begitu, sehingga merendahkan atau mengabaikan orang lain gitu. Apakah begitu juga Ibu Mardiah? Setuju juga apa yang disampaikan oleh teman-teman? Iya, setuju Bu. Oke, kalau begitu tadi kita sudah sampaikan nggak ada toleransi dan ada intoleransi juga. Untuk otomatis kalau namanya intoleransi itu ketika itu terjadi di sekitar kita sangat tidak nyaman gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya di lingkungan sekitar kita itu tetap melestarikan atau menciptakan adanya budaya toleransi? Kalau di tempatnya Pak Jono bagaimana Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Jono? Cara menciptakan budaya toleransi itu bagaimana, Pak? Ya, kalau di tempat saya memang di lingkungan RT biasa dengan ini kerja gotong royong, mungkin ikut ronda, itu kan tidak pihak. Tapi kalau dalam urusan agama mungkin saling hormati, ada penganut yang sedang menjalankan ibadah ya kita hargai gitu saja. Itu ya. Kalau di tempat, mungkin Bu Rahma bisa menyampaikan kalau bagaimana? Kalau biasanya Bu Rahma itu menciptakan budaya toleransi di sekitar rumahnya atau di lingkungannya Bu Rahma bagaimana? Kalau di saya lingkungan pedesaan, ya kalau misalkan ada kerja bakti atau mungkin ada teman tetangga yang punya hajatan, saya harus datang seperti itu. Bentuk toleransinya seperti itu. Ya, antar bisa tetangga jadi masyarakat. Terima kasih Bu Rahma. Untuk di lingkungan sekitar kita sendiri nggih, di lingkup kecil juga saat ini kita sedang berlangsung Zoom meeting juga seperti ini. Sebenarnya kita juga bisa ini mulai menerapkan budaya toleransi dengan tidak memotong pembicaraan gitu nggih, dan mengutarakan apresiasi dan kritik sewajarnya dan lain sebagainya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke inti materi siang hari ini. Ya, bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Yang pertama, jadi toleransi. Tadi kita sudah belajar, atau sudah tahu nggak aplikasi toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Jadi toleransi itu memang benar adalah sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima. Kemudian kalau intoleransi tadi adalah sikap kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, budaya, agama, ras, atau antar golongan. Di mana di dalamnya memang terdapat bentuk pembedaan atau pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan. Berikutnya, kalau sudah terjadi intoleransi, kemudian terjadilah yang namanya radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sikap atau tindakan yang menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan. 4 pilar kenegaraan di sini ada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu berdasarkan SKB 2/KL tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN tahun 2019. Oke. Saya rasa tidak ada masalah karena dari teman-teman tadi sudah bisa menyampaikan ya apa itu yang disebut toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Next. Berikutnya, nah ini. Sebenarnya kita itu adalah bagian masyarakat, bagian masyarakat yang terkecil adalah dari keluarga kita sendiri, dan insya Allah saya yakin dari teman-teman semua sudah melakukan atau sudah melaksanakan bentuk-bentuk praktek baik dari toleransi.
salah satunya ini di dalam gambar ini ada praktek baik toleransi yang dilakukan oleh adik-adik kita dari SMP Muhammadiyah 8 Bandung yang pada waktu itu menerima kunjungan dari teman-teman siswa SMP Kristen Yahya Bandung. Jadi programnya itu diberi nama Breaking Down the Wall ini yang bertujuan untuk membangun jembatan toleransi dan menumbuhkan rasa empati yang mampu meruntuhkan dinding-dinding prasangka. Jadi membangun koneksi nggih. Jadi walaupun mereka berbeda agama, tetapi adik-adik ini sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghargai perbedaan toleransi antar agama yang ada pada lingkungan mereka. Jadi mereka saling mengunjungi begitu. Berikutnya di praktek baik berikutnya ini ada di masyarakat kita, di teman-teman kita yang ada di Kabupaten Tambrau, Papua Barat ya. Jadi mereka ini sedang melaksanakan perayaan Hari Raya umat agama mereka. Kebetulan mereka teman-teman yang ada di Papua ini kan sebagian besar mereka menganut agamanya Kristen ngaten nggih. Jadi mereka ini ketika merayakan hari Natal, ini yang menjadi panitia justru mereka dari umat agama lain. Jadi umat agama lain ini mendukung gitu, ikut mendukung, ikut bertoleransi merayakan umat teman-temannya yang beragama Kristen gitu. Jadi yang jadi panitia adalah justru dari teman-teman umat agama lain. Ini adalah juga salah satu contoh praktek baik dari toleransi itu sendiri. Oke, next kita lanjutkan. Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena terhubung dengan dunia yang luas, seharusnya generasiku lebih terbuka, termasuk dalam sikap beragama. Tapi, benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku, para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei nasional kepada ribuan muslim generasi Z, juga kepada guru-guru dan dosen kami di 34 provinsi. Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Dan inilah beberapa hasilnya. Ternyata, lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju kalau jihad itu qital, alias perang, terutama perang melawan non-muslim. 1 dari 5 siswa muslim setuju kalau aksi teror bom bunuh diri itu jihad Islam. Sepertiga muslim Gen Z setuju kalau orang yang murtad harus dibunuh. Hampir sepertiga merasa bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas gak masalah. Melihat data di atas, kaget juga sih, dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal. Ternyata, medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman. Buku pelajaran agama Islam juga berperan. Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam, materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget. Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Cara pandang yang eksklusif ini gak jauh dengan guru dan dosen kami. Misalnya,
Untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. 2/3 guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh Muslim dan semua orang Yahudi membenci Muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, 2/3 dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita, Indonesia yang kita cinta. Baik, sebuah video yang sangat menarik sekali untuk dikupas nggih. Tadi hasil dari video yang sudah kita tonton bersama, kita lihat bersama, apa yang terjadi dalam video tadi? Bisa diceritakan Bu Yuyu? Dari video tadi, saya bisa ambil beberapa poin. Ternyata dari video tersebut ada 3 bentuk intoleransi yang terdapat dalam video. Salah satunya yaitu yang diskriminasi itu, Bu. Diskriminasi, kemudian ada sifat fanatik terhadap budayanya sendiri, kemudian ada kurangnya simpati. Kurangnya simpati terhadap dari siapa ke siapa? Keberagaman yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, apakah begitu disepakati Bu Mardia juga? Gimana Bu Mardia melihat tayangan video tadi? Jangan lupa di speakernya dinyalakan dulu Ibu. Maaf ya. Sepakat dengan jawaban Bu Yuyu. Ya. Ya, jadi memang ada di video tadi itu kita lihat nggih bentuk-bentuk intoleransi yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan Ibu. Ini di layar kaca panjenengan semua ini sudah ada gambaran dari infografis gunung es. Jadi memang benar fenomena gunung es ini di mana dimulai dari bagian yang paling terendah, yaitu intoleransi itu ditunjukkan dengan sikap prejudice, poor critical thinking, dan fanatik, kemudian ada lack of empathy. Nah, jadi jika intoleransi ini tidak dapat diselesaikan pada tangga yang kedua, yaitu radikalisme itu, sikap radikalisme itu adalah jihad yang dikatakan tadi itu bom bunuh diri itu sebagai jihad gitu. Padahal pemahaman itu tuh keliru gitu. Jihad itu bukan hanya dalam konteks perang, namun bisa dalam konteks harta, pekerjaan, pendidikan begitu ya. Nah, ironisnya radikalisme ini berkembang akan naik kepada puncak yang tertinggi yaitu violent ekstremisme. Contohnya yaitu tindakan ISIS nggih. Jadi kelompok ISIS itu yang sebanyak 600.000 orang itu berkomitmen untuk melakukan tindakan ekstremisme ya. Apalagi orang Indonesia ini. Orang Indonesia itu sampai 800 lebih mengikuti gerakan ISIS ini dan 57 orang penduduk sepak bola mati sia-sia karena membela tim sepak bolanya. Nah, ini sebuah tindakan yang konyol nggih sebenarnya. Intervensi ini sering dilakukan di puncak gunung es, padahal sudah ada benih yang bisa kita deteksi sejak dini pada bagian terendah yaitu intoleransi. Kemudian, nah kita sebagai pendidik itu punya
apa namanya ya, punya peranan penting ya, sebagai inovator, perubahan ya. Kita itu kan sebagai guru sebagai agen perubahan juga nggih. Jadi kita itu bisa memperbaiki kondisi intoleransi itu dari sejak dini, sejak dasar, dari bawahnya. Dengan cara bagaimana? Jadi pertama kita harus mengikis prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain yang berbeda suku, agama, budaya. Kemudian kita juga harus menumbuhkan berpikir kritis, ya, pada para siswa. Jadi mereka itu lebih terbuka dengan perbedaan yang ada. Jadi tidak boleh menganggap bahwa keyakinan atau apa yang kita yakini itu yang paling benar, itu tidak boleh. Ya. Kemudian menghilangkan fanatisme terhadap suku, budaya, agama, dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang berbeda suku, budaya, dan agama. Nah, ini masih sering sekali kita temui di lingkungan sekitar kita, ya. Apalagi kalau berbeda suku atau budaya begitu, kita menganggap bahwa teman-teman yang berbeda suku dengan kita itu derajatnya lebih rendah gitu. Kita selalu mengagung-agungkan, mengunggul-unggulkan suku kita sendiri, dan itu sebenarnya perbuatan yang salah, tidak dibenarkan begitu, nggih. Itulah awal mula terjadinya intoleransi itu terjadi di situ itu. Nah, kemudian setelah intoleransi ini bisa kita minimalkan gitu, atau kita bahasanya bisa kita minimalkan dari peserta didik kita, dari siswa kita, harapannya kan tidak terjadi lagi yang namanya tindakan radikalisme itu tadi, yang berbentuk yang katanya jihad, memerangi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita gitu ya. Nah, kemudian harapannya nanti sampai pada di gunung es itu tadi, tindakan violent ekstremisme itu tidak terjadi gitu. Oke. Sekarang kalau tadi sudah kita sampaikan nih bentuk-bentuk intoleransi, tadi disampaikan juga bahwa kadang-kadang kita juga menemui bentuk-bentuk intoleransi yang ada di sekitar kita begitu. Bagaimana cara menumbuhkan toleransi? Sekarang biar tidak terjadi intoleransi, bagaimana cara menumbuhkan toleransi yang ada di lingkungan sekitar kita? Kalau di tempatnya Pak Jono bagaimana, Pak? Seperti apa? Supaya intoleransi tidak ada, berarti kan kita harus memupuk toleransinya itu harus diperkuat dulu gitu. Tindakannya seperti apa kalau di tempatnya Pak Jono? Di lingkungan RT ya kita buat ini acara bareng-bareng. Bisa ini ronda, pembagian jadwal ronda bareng, terus ada hajatan ya. Nanti ada panitianya, ada yang tugas jadi apa-apa, itu saling bantu-membantu. Itu di perkumpulan RT seperti itu. Oke. Mohon maaf sebelumnya Pak. Kalau Pak Jono ini tinggalnya maaf di lingkungan pedesaan gitu Pak? Ya pedesaan, tapi agak rotok kota sedikit. Sudah kota nggih. Jadi artinya maksudnya saya begini Pak, kalau seperti kita ketahui bersama, biasanya kalau masih kita tinggal di desa itu kan sistem kerabatannya masih sangat kental nggih. Iya betul. Apakah teman-teman yang tinggalnya di perkotaan barangkali Bu Yu gitu, tinggalnya di kota Ibu? Gimana Ibu? Saya di kota. Jadi gimana? Apakah cara menumbuhkan sikap toleransi di perkotaan itu kalau di tempatnya Bu Yuyu bagaimana Ibu? Ya dengan cara saling menghargai dan menghormati saja sih Bu. Apalagi kalau misalkan di lingkungan sekolah, kalau ada siswa ketika sholat zuhur, kemudian ya yang non muslim itu menyambut temannya yang sedang sholat gitu kalau mau bermain. Tidak ada kendala ya, artinya memang sebagai pendidik, kita sebagai agen of perubahan juga, jadi dari bawah itu kita harus menerapkan atau mengajak anak didik kita untuk meminimalkan yang namanya intoleransi. Kita harus saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan yang ada. Oke, berikutnya kita lanjutkan menjadi hebat jadi moderat. Nah, sebelum kita bahas, apa sih sebenarnya makna dari moderasi itu apa? Barangkali Bu Rohmah bisa menyampaikan moderasi itu apa Ibu? Menurut Bu Rohmah. Seperti jalan tengah ya. Jalan tengah seperti ya. apa? Gimana Bu?
tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu, ya bisa menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, gitu. Di tengah-tengah ya, tidak memihak Ya. Ya, kanan maupun ke kiri. memihak Jadi salah kita satu. bersikap netral gitu barangkali ya. Jadi tidak memihak salah satu gitu. Apakah disepakati juga Bu Mardia? Bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, jadi modernisasi itu jalan tengah yang diambil untuk kita apa ya tadi menuju ke toleran tadi. Nggih, penyelesaian dengan toleransi tadi nggih. Baik. Jadi memang benar nggih, konsep moderasi itu apa sih sebenarnya? Tadi moderat itu kan jalan tengah, jadi tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, tidak berat sebelah gitu. Jadi moderasi di sini ada yang kita maksud selanjutnya itu adalah moderasi beragama nggih. Jadi moderasi beragama itu adalah sebuah jalan tengah di mana keberagaman agama yang ada di Indonesia seperti yang kita ketahui bersama kan ada 6 agama yang diakui di Indonesia nggih. Kita itu tidak boleh berat sebelah. Jadi moderasi beragama itu merupakan budaya Nusantara yang harus berjalan seiring dan tidak saling menegasi. Jadi menyangkal, menjatuhkan atau tidak setuju begitu dengan umat agama lain ya. Jadi gitu. Dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Jadi memang harus kuncinya yang pertama itu kita memang harus terbuka. Kalau kita sudah terbuka bisa menerima perbedaan itu tadi, kita pasti akan menjadi hebat dengan cara tadi. Kemudian yang tidak diperbolehkan itu sebenarnya maaf, moderasi agamanya atau moderasi beragamanya? Bagaimana? Diperbolehkan ya Agamanya. moderasi agamanya. Kalau moderasi agama nggak boleh nggih. Tapi kalau moderasi beragama bagaimana? Beragama. Oh, kita Ya, harus gitu nggih. Benarnya. Jadi moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Agama itu tidak perlu dimoderasi, betul. Karena agama itu telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi yang salah itu bukan ajaran agamanya, tapi manusianya begitu, yang belum bisa bersikap moderat gitu, nggih. Mindset-nya, cara pandangnya manusianya yang perlu Cara dimodernisasi. pandangnya. Jadi sikap umat beragama dalam memahami dan menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstrim, tapi tidak sedikit orang yang memaknai dan menjalankan agama itu secara ekstrim. Lagi-lagi yang salah adalah manusianya. Iya, betul sekali. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan flashback kembali di pelajaran anak-anak yang kita berikan. Mungkin kita bisa nyanyi dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Wah, ini belum. Oh, udah. Ini tadi sudah, Pak. Jadi memang benar tadi ya, hebat jadi moderat tadi. Kita lanjutkan di slide berikutnya, profil pelajar Pancasila. Di slide nomor 15. Iya. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis, bro. Kalau dapat informasi, jangan mentah-mentah, nanti jadi korban hoax. Enggak, pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak coba, banyak bisa, banyak karya. Ya, jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Tapi ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila. Oh ya? Oke.
Pelajar Pancasila. Masih ingatkah dengan nyanyinya pelajar Pancasila sambil ice breaking nggih? Coba speakernya dinyalain semuanya, kita nyanyi dulu. 3, 2, 1. Pelajar Pelajar Pancasila Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan dan berakhlak berakhlak mulia, mulia, berkebinekaan global, gotong royong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yeay, keren, good. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi benar bahwa memang profil pelajar Pancasila itu memang sangat dibutuhkan nggih dalam kondisi kita saat ini, itu sangat dibutuhkan banget gitu ya. Mulai dari prinsip beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang yang jadi pegangan kita sebagai umat manusia menjalankan kegiatan kita, amanah kita sebagai manusia di muka bumi itu yang pertama kali adalah pegangan kita adalah iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah menjadi pokok yang menjadi dasar. Kemudian profil pelajar Pancasila berikutnya yakni berkebinekaan global. Nah, ya. Jadi selain berakhlak mulia, kemudian maaf suara saya, bertakwa, berakhlak mulia, terutama terhadap akhlak sebagai manusia. Jadi kalau orang itu yang beragama atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar bertakwa gitu, sebenarnya dia tidak ada masalah hubungannya dia dengan anfa'um linnas ya, dengan sesama manusia. Kalau memang benar imannya itu benar. Dan yang ketiga, prinsip kesetaraan dan kemanusiaan, mendukung profil pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu terhadap akhlak terhadap sesama, serta profil pelajar bersedia gotong royong, yakni semangat berkolaborasi, bekerja sama, peduli, dan siap berbagi. Nah, ini lagi-lagi semuanya kalau sudah bersumber pada agama, harusnya ini tidak ada masalah, kan? Karena memang ajaran agama kita juga mengatakan bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan begitu kan, tolong-tolonglah dalam kebaikan dan takwa. Dan yang keempat berikutnya yakni prinsip berpikiran terbuka dan kritis, merupakan semangat berpengetahuan sebagai basis dalam menerapkan moderasi ini. Jadi mendukung profil pelajar yang berpikir kritis. Jadi kita memang harus bersikap terbuka dengan pengetahuan, dengan ide-ide atau inovasi-inovasi yang ada. Kita harus berpikiran terbuka, menerima, dan kemudian tetap disaring ya pada akhirnya. Dan yang kelima, prinsip akomodatif terhadap nilai-nilai lokal, mendukung profil pelajar yang berkebinekaan global, yakni pelajar yang menghargai dan mengenal budaya. Nah, sayangnya saat ini tuh memang ya sudah menjadi rahasia umum ya, kadang-kala itu sering mengatakan itu beralasan agama. Kemudian budaya ini tidak ada dasarnya begitu, padahal nenek moyang kita sudah capek-capek gitu. Kadang-kala budaya itu justru kita sendiri yang tidak mau melestarikan. Kalau nanti diklaim sama bangsa lain, baru kita rame-rame untuk menolaknya begitu nih. Oke, itu jadi refleksi juga buat kita sebagai pengajar atau pendidik. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya. Yakni ada apakah? Aplikasi. Jadi untuk menjaga toleransi ya di antara kita, sebenarnya nenek moyang kita itu ternyata sudah jauh-jauh hari atau jauh sebelum Indonesia merdeka itu sudah lebih dulu mencetuskan ini. Ada seni batik yang ternyata cukup menjadi pemersatu bagi kita. Ini menarik, ada batik-batik di sini. Barangkali dari batik yang pertama, batik Sidomukti. Ini kalau Bu Rohmah Persa, ini dari mana Bu Rohmah batik Sidomukti? Sidomukti itu dari Solo. Dari Solo, oke. Berikutnya kalau batik Parang, Bu Mardia dari mana? Parang, Jawa Tengah ya? Iya, dari mana ya? Jawa Tengahnya dari mana ya? Ya, dari Jogja. Jogja dan Solo.
Kemudian batik kawung, Pak Jono. Dari mana batik kawung, Pak Jono? Ya, dari Jawa. Pastinya ya Jawa, Jawa. kayak Oke, dari Jawa timur, Tengah. Iya. tengah. Kemudian untuk Megamendung, Bu Yuyu dari mana? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ibu. Kemudian untuk batik 7 rupa, dari mana Ibu Sri Wahyuni? Dari Pekalongan, Bu. Dari Pekalongan. Oke. Ini namanya batik, tapi ternyata motifnya beda-beda ya Ibu ya. Dan namanya pun juga berbeda-beda. Lantas apa dong kesamaannya? Sama-sama Apa batik. kira-kira yang menjadi pemersatunya yang sama apanya ini kira-kira? Warisan budaya Indonesia. Sama warisan Sama-sama budaya merupakan Indonesia. warisan budaya Indonesia. Keren. Adakah yang lain? Sama-sama mengandung filosofi. Filosofi, ada maknanya yang mendalam begitu, ya? Oke. Proses apa edit video yang PPL 2. Bapak itu sama jadi. Kemudian adakah yang berpendapat lain? Kalau filosofisinya lain, mungkin barangkali ada dari teman-teman yang mengetahui ini batik Sidomukti itu apa sih sebenarnya filosofinya nenek moyang kita, mereka seniman-seniman batik ini menciptakan batik Sidomukti. Ini apa filosofinya? Ada bisa yang menjelaskan? Iya sih. Sidomukti kan untuk ya setahu kami ini untuk karena ini untuk masyarakat Jawa itu dipakai untuk mengantar di acara pemakaman, jadi untuk apa ya penghormatan kepada yang meninggal gitu, dipakai untuk upacara pemakaman dan lain-lain. Jadi untuk acara-acara yang sakral begitu nggih Pak? Khususnya yang sedih tadi yang. Kalau parang itu kan dengan gimana Pak? Ya, kalau yang parang, yang setahu saya ini memang sakral khusus di keraton yang dulu-dulu saya kenal. Parang itu khusus batik keraton, tidak untuk masyarakat desa gitu, masyarakat priayi atau masyarakat keraton saja. Dipakai di lingkungan keraton. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai bisa dipakai di semua kalangan gitu ya Pak. Mungkin Bu Yuyu bisa menjelaskan kalau batik Megamendung itu kan berasal dari Cirebon gitu Bu. Itu gimana Bu filosofinya Ibu kalau tahu gimana Ibu? Seperti coraknya itu kan seperti awan ya Bu ya, mega gitu. Mega itu kan besar. Jadi megah. Jadi harapannya jadi orang yang menggunakan batik ini merasa wibawa gitu Bu, ada kewibawaannya seperti itu. Kemudian arti mendung sendiri dimaknai hal yang menenangkan dan meneduhkan begitu Bu. Kali nggih seniman batik kita itu luar biasa loh. Ternyata dari setiap cantingan yang mereka lukiskan di kainnya itu mengandung filosofi yang mendalam begitu. Tanpa kita sadari. Kadangkala kita sebagai anak muda itu jarang sekali mencari tahu gitu nggih. Menggali lebih filosofi yang ada pada motif-motif batik yang ada di negeri kita tercinta gitu. Oke, dari batik ternyata kita bisa bersatu, gitu. Kita bertoleransi, kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Berikutnya, kita lihat di slide berikutnya ada apakah ini? Ada. Maaf. Ya, berikutnya. Ya. Satu lagi ya. Nah, ini dia. Kalau sudah melihat yang kayak gini, ada di mangkok, ada telur warnanya kuning, kemudian ada mie-nya. Pasti ngiler semua. Ya. Oke, Bu Rohmah. Suka makan soto nggak, Bu? Suka sekali dari kecil. Suka sekali. Iya. Kalau Bu Rohmah sukanya makan soto apa, Ibu? Soto yang bening aja, soto Solo sukanya. Oh, soto Solo. Oh, ada soto Solo. Kalau Bu Mardia gimana, Ibu?
Jelas suka Bu, karena itu mudah dijangkau, harganya relatif murah, masyarakat, dan rasanya juga enak. Jadi suka sekali dengan soto. Kalau masyarakat kita itu soto nomor 3 nih Bu, setelah bakso dan mie ayam Iya, gitu ya. bakso, iya. Pak Jono apakah juga suka ini Pak? Iya, ini depan rumah saya ada soto gobios itu, yang rempahnya sangat terasa. Rempahnya mau kalau mau mampir. Balik Pak Jono. Atau malah justru siang ini Bu Sri Wahyuni masak soto juga Ibu? Aduh. Tidak, Bu. Oh, enggak, Tapi saya juga suka soto. Biasanya yang saya suka itu soto Solo, sama seperti dengan Bu Rohmah tadi, yang kuahnya bening. Oke. Artinya dari semangkok soto yang berasal dari bahan yang sama mungkin ya. Jadi kalau hanya di tempat lain itu yang berbeda mungkin apanya Bu? Rempahnya kali gitu nggih. Iya. Ya, Bumbunya ya, Bu. kalau yang gimana Ibu? Ada karinya ya kalau kayak seperti di Lamongan. Kuah kental. Itu kondimennya Toppingnya ya. mungkin juga ada yang beda, ya. Iya. Yang lain kuahnya ya. Kalau rasanya sama nggih. Rasanya juga kurang lebihnya sama nggih. Tapi kenapa Bu kalau tadi bahan dasarnya mungkin sama begitu kan? Cara mengolahnya pun mungkin juga sama. Tapi apa yang membedakan Bu Rohmah? Kalau soto Solo itu emang gimana Ibu? Bening ya, lebih ke bening itu Bu. Oh, Dan tampilannya sederhana. Dan kayak bahan-bahannya sederhana aja. Kalau Lamongan kan ada Rame. Ada bumbu koya, ada daun bawang ya. Macam-macam. Pertama kali beli itu ya gumun gitu. Kok banyak banget toppingnya gitu. Banyak toppingnya, ya betul. Beda banget dengan soto biasanya. Nah, beda. Misal di soto Banjar, soto Betawi itu juga beda juga ya. Nah, itu kalau itu saya nggak tahu Pak itu. Buat Lamongan. Tapi tetap enak ya Bu. Iya, pakai sambal ya Bu, seger. Apalagi kalau sudah tersedia di meja makan dalam keadaan panas. Aduh. Udah benar-benar deh itu yang paling mantap pokoknya gitu ya. Yang mahal bukan sotonya Nek di Solo. Yang mahal itu sampingannya, jeroan, gorengan. Betul. Semangkok soto di Solo berapa Pak? Nek di depan rumah saya 8.000 ada, yang 20.000 ada, yang 5.000 pun ada. Bahkan ada soto 1.000. 1.000? Cuma mangkoknya kecil banget. Pak. Ya mangkok kecil banget ini. Pernah rame. Di tempat saya juga ada Pak soto sewu. Nah, soto sewu bahasa Jawanya. Mangkoknya kecil banget. Mangkok ronde ya Pak itu. Iya. Isinya cuma suiran daging kecil, nasinya sedikit, kuahnya yang banyak. Yep. Tapi nggak seenak yang 8.000, yang 20.000 kalau di Solo. Ada harga, ada rupa ya. Beda harga, beda kualitasnya. Iya. Tapi kalau sudah ngomongin tentang makanan, kita itu langsung nyambung ya Bu. Nyambung. Langsung nyambung. Ya. Dasarnya manusia itu. Di perut gitu ya. Baik, dari semangkok soto itu ternyata kita belajar mau apapun bentuknya, apapun namanya, kalau sudah kita makan ternyata juga bisa membuat kita kenyang, begitu nggih? Oke, coba Pak, kita di slide berikutnya akan kita lihat. Setelah itu nanti saya ingin teman-teman mengambil intisari dari kegiatan kita pada siang sampai sore hari ini nanti. Jadi dari seluruh kegiatan siang kita dari hari ini tadi, mulai dari keragaman hobi yang ada di keluarga, keragaman agama yang ada di lingkungan sekitar kita, kemudian kita belajar toleransi, kemudian kenapa sampai adanya intoleransi, kemudian ada tindakan radikalisme, dan akhirnya sampai kita tadi belajar tentang batik, kemudian terakhir di makan soto begitu. Inti dari kegiatan kita di siang hari ini itu menurut Pak Jono apa?
putar lagi Artinya yaitu bahwa toleransi harus selalu kita upayakan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap dan keteladanan untuk agar kita tetap bersatu di negara kita, tetap terjaga kesatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia kita tetap terjaga. Mungkin itu yang lain bisa menambahkan. Dia mau menambahkan? Karena kita sebagai pendidik, nggih, toleransi itu harus kita biasakan kepada anak didik kita sedari kecil, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau dari kecil sudah kita tanamkan toleransi, insya Allah semakin mereka dewasa, toleransi itu sudah tertanam pada mereka, begitu. Ada yang mau menambahkan lagi, Bu? Bu Yuyu, Bu Rahmah atau Bu Sri Wahyuni? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Baik, teman-teman, senang sekali diskusi kita siang hari ini nggih tentang wawasan kebinekaan yang kita ambil tadi adalah apa tema siang sedikit? Negeri yang harmoni, apa tadi? Oke, negeri Indonesia yang harmoni, oke? Ya. Baik, teman-teman, sampailah kita di akhir diskusi kita siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin membacakan kata-kata dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini dalam banget maknanya. Marilah kita sebagai penerus, apalagi kita sebagai pendidik, marilah kita bersama-sama berpegangan tangan untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara saling bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua bisa menjadi guru-guru profesional yang sangat menjunjung tinggi kebinekaan yang ada di negara kita. Selamat istirahat teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.